dari SMKS Bandung Barat, kelas fase FMPLB. Aku, Fauzia, bakal bawain podcast tentang kasus yang pernah geger sebelumnya, yaitu kasus tumbal proyek. Ada orang yang dicuri hidup-hidup loh, aku nggak sendiri. Di sini aku bareng teman-teman aku, yaitu Meliana, Sandy, Keisha, Alia, Saibah, Mutia, dan Alika. Selamat mendengarkan. Kalian udah tahu belum sih, waktu itu tahun 2018-an ada kasus yang sempat bikin geger parah, yaitu kasus tentang tumbal proyek yang katanya karyawan di situ tuh dicuri hidup-hidup. Oh, tahu-tahu yang bosnya itu suka selingkuh, terus si Mas S ini suka ikut-ikut pas bosnya selingkuh nggak sih? Awalnya tuh Mas Subhan mulai kerja di bagian admin invoice atau ya pengadaan barang lah sekitar tahun 2018-an. Nah, Mas S ini tuh sering diperintah sama bosnya buat lakuin ritual kayak beli terus neburin darah ayam atau darah daging babi hutan di lokasi kompetitor. Iya, ngeri banget sumpah. Ya, untuk tujuan mengalahkan saingan proyek katanya. Nah, setelah 3 bulan, Mas S tuh kayak mulai ngeliat kejanggalan, kayak ngeliat bayangan besar jatuh dari lantai 12. Nah, Mas S ini sering banget nyium aroma bunga kantil. Terus dia tuh kayak ketemu sama bapak-bapak, pakaiannya tuh rapi banget. Ya kayak pekerja biasa. Sosok bapak itu tuh kayak memperingati Mas S. Di sini Mas, orang buat cari duit, dia menghalalkan segala cara, bahkan tidak bersalah pun dijadiin korban. Nah, apa tuh? Kayak ini udah kok bisa ya gitu, dia sampai tahu segalanya. Nah, terus pas keesokan harinya tuh pas udah diperingatin sama bapaknya itu, 4 rekan Mas S, tukang sumur, dia tuh meninggal karena kesetrum listrik. Kayak kebetulan banget dong, malamnya tuh ya abis diperingatin bapak-bapak, tiba-tiba langsung ada korban pagi-paginya tuh. Bapak-bapak itu tuh muncul lagi, dia ngasih tau Mas S lagi biar nggak kayak terlalu kepo lah buat cari sesuatu masalah proyek karena dia bisa jadiin tumbal. Nah, Mas S ini tuh diam-diam masuk ke kantor bosnya dan dia nemuin fotonya di meja kerja bosnya lengkap dengan dupa. Tau gak sih dupa kayak yang buat pesugihan? Dia pasti kaget dong nemuin foto dia di meja bosnya terus kayak ditaruhin dupa. Ya buat apa kan? Mas S ini dia tuh langsung ngajuin buat mengundurkan diri. Ya meskipun gajinya ditawarin buat dinaikin 2 kali lipat biar dia tetap kerja di situ. Nah, tapi ya Mas Subhan karena takut, jadi dia ya udah langsung mengundurkan diri aja. Setelah berhenti dan dia kerja jadi ojek online, Mas S dapat orderan dari bapak-bapak jam setengah 12 malam. Ya gak masuk akal aja gak sih, setengah 12 malam pesen ojek online mau kemana? Nah, bapak itu tuh dia ceritain kronologi kematiannya. Anjir, gila. Gimana coba? Seseorang nyeritain tentang kronologi kematian dia. Ya berarti bukan manusia dong. Nah, si bapak itu tuh mulai cerita ke Mas S. Katanya dia seorang kuli yang jatuh dari lantai 3. Kakinya patah. Dia gak diobatin, tapi malah diikat terus dicuri hidup-hidup dalam salah satu beton proyek. Gila sih. Harusnya kan proyek kayak gitu tuh tanggung jawab ya. Kalau ada karyawannya yang sakit atau apa ya diobatin, bukan malah dijadiin tumbal. Nah, bapak itu dia ngasih amanah ke Mas S. Kata bapaknya, saya minta tolong Mas, anak istri saya nggak ada yang tahu. Bayangin aja, kayak berapa lama kerja di situ. Anak istrinya bingung pastinya dong, kayak bapaknya nggak pernah pulang atau gimana dan nggak ada konfirmasi apapun dari bosnya. Bapaknya tuh pengen keluarganya tahu kebenarannya karena mereka dikabarin kalau ia hanyut di sungai. Gila aja gak sih? Padahal kan dia tuh jatuh, tapi malah bilang ke keluarganya tuh hanyut di sungai. Proyek apa di sungai? Bangun pabrik apa? Nah, setelah sampai tujuan di stasiun, Mas S tuh nengok ke belakang dan ternyata sosok bapak itu tuh udah gak ada. Ternyata lokasi terakhirnya adalah di area kuburan.
Mas S itu ternyata bukan ke stasiun, tapi ke kuburan. Mas S balik lagi ke kantornya ya waktu itu siang hari buat nyari data almarhum. Nah akhirnya dia tuh berhasil nemuin kontak istri almarhum. Mas S juga nemuin tas, sepatu, sama kemeja almarhum yang masih ada dan tergantung di bedeng beton. Sumpah ini semuanya masih lengkap ada di situ. Nah Mas S ini tuh pergi ke Tegal. Dia nemuin istri sama 3 anak almarhum itu dan ngajak mereka ke Jakarta. Mas S bawa keluarga itu ke Beton, tempat almarhum dicor. Anak bungsunya 3 tahun langsung nunjuk Beton, terus manggil papa. Anak 3 tahun itu kan masih suci ya bisa dibilang bisa ngelihat makhluk yang gak bisa kita lihat. Sementara istrinya dia tuh meluk Beton itu sambil nyium baju suaminya. Sedih banget gak sih? Kasihan banget, gila. Mas S ini nepatin janjinya buat bahagiain anak-anak almarhum dengan ngajak mereka jalan-jalan di Jakarta ke Monas, Ragunan, Ancol. Dan Mas S juga modalin usaha istrinya. Nah setelah itu tuh almarhum muncul lagi buat terakhir kalinya di rest area Cikampek. Dia ngucapin makasih banyak kepada Mas S. Nah akhirnya proyek gedung tersebut akhirnya mangkrak dan itu tuh gak dilanjutin sampai sekarang. Katanya sih karena sumpah dari istri almarhum. Nah kan tadi aku udah dengerin cerita dari kamu ya. Sekarang aku boleh gak sih nanya kalau misalkan itu ketahuannya berapa lama sih sampai emang gak dikasih tahu banget sama bosnya? Nah kan awal tumbal tuh ya biar gak ada yang bisa nyaingin proyeknya dia kan. Jadi dia gak jujur, dia gak ceritain sama siapapun. Nah ketahuannya tuh ya waktu Mas S ini dia yang didatengin sama arwah itu, karena kan Mas S kerja juga di tempat arwah itu. Jadi si bapaknya ngasih tahu Mas S biar nggak jadi korban selanjutnya. Kalau nggak salah ya itu sekitar beberapa bulan lah setelah Mas S keluar dari situ langsung dikasih tahu kan, sambil dikasih amanat juga buat bagian istrinya. Jadi ya ketahuannya sekitar 1 tahunan lah. Wah lumayan juga ya 1 tahun ya, lama banget itu. Bayangin aja ya, mungkin sebelum si bapaknya ngasih tahu Mas S nggak tahu sih ini dari kapan disembunyiinnya. Bayangin aja kalau misalkan emang si bapaknya nggak ngasih tahu Mas S, nggak tahu sampai kapan kasus ini bakalan ditutupin terus. Kasihan juga kalau misalkan ditutupin terus ya arwahnya nggak akan tenang. Iya. Iya, itu kan kita nyata. Terus pas udah ketahuan, terus bosnya gimana? Nah bosnya tuh kayak gak bertanggung jawab sama gak ngerasa bersalah, jadi ya dia kabur aja, nggak tahu kemana dia menghilang karena dia takut dong kalau misalkan dibawa ke jalur hukum, takut reputasinya jelek lah, apalagi dia simpanannya banyak kan sampai selingkuh kemana-mana gitu. Oh iya, mumpung sekarang lagi nyeritain tumbal, aku juga punya loh cerita tumbal proyek yang di deket daerah aku. Gimana tuh ceritanya? Iya. Pasti seru banget. Coba dong ceritain gimana? Ceritain dong. Mulanya. Jadi tuh awalnya tuh aku tuh main ya sama teman-teman ke proyek. Nah, terus aku tuh main ke proyek itu. Warga di situ tuh sudah suka bilang jangan suka main ke situ karena emang di situ tuh banyak yang suka dijadiin tumbal lah kayak gitu. Nah, terus aku tuh main. Tahu gak sih? Nah, terus aku sama teman-teman aku tuh tetap main ke situ karena emang di situ tuh seru juga, suka banyak orang Cina lah lagi ngeituin proyek. Nah, terus ada bapak-bapak bilang, "Cina, Neng, jangan main ke situ, Cina, awas jatuh, Cina." Di situ kayak ada lubang buat ngebor yang yang dalam nih, yang kayak gitu. Kayak buat air. air. Iya. Iya, kayak gitu. Terus kata kita teh, "Iya Pak, iya gak bakal," gitulah kata kita teh. Terus si bapak itu teh bilang lagi, "Cina, awas ya, Cina, kalau main kesini hati-hati," Cina gitu. Nah, ya itu udah si bapaknya udah bilang gitu. Terus pas udah aku tuh pulang ya ke rumah. Besoknya tuh
ada tetangga aku bilang cenah. Nah, bilang tetangga aku tuh cenah, apa itu cenah di proyek situ cenah ada yang dijadiin tumbal. Terus mama aku kaget lah, soalnya teman-teman aku sama aku tuh suka main ke situ. Ya, suka banyak juga di situ. Terus mama aku nanya, yang jadiin tumbalnya siapa? Kan takutnya anak kecil gitu ya, soalnya emang banyak kayak anak kecil gitu. Terus kata tetangga aku tuh, enggak ada, ini bapak-bapak. Nah, ternyata yang dijadiin tumbal itu tuh yang ngasih tahu ke aku. Awas Neng, karena yang gitu. Jadi si bapak itu tuh dijadiin tumbal sama yang ituin proyeknya. Terus ya, nah terus mama aku udah kaget gitu tuh, ngomongin aku lah sama teman-teman aku, intinya jangan main lagi ke situ, takut dijadiin apa-apa lagi gitu. Terus kita tuh mikir juga ya, padahal kemarin tuh si bapaknya ngelarang kita main ke situ, ternyata malah si bapaknya yang dijadiin tumbal di situ tuh. Bapaknya udah viral. Hampir mirip kayak cerita yang tadi nggak sih? Iya tuh mirip. Kasih tahu sama bapak-bapak yang udah jadiin tumbal. Iya. Udah lama sih, soalnya itu tuh kejadiannya waktu aku masih SD, sekitar kelas 4, kelas 5-an lah. Itu bisa ketahuan gimana tuh? Nah, ketahuannya tuh, Bukan bakal nggak sih? nah, soalnya kan si bapak itu tuh kayak suka ngelayanin yang kerja di situnya. Kan yang kerja di situ tuh rata-rata semuanya Cina. Jadi si bapak itu tuh kayak kalau ngasih makanan atau apa tuh suka langsung ke proyek ituin. Terus apa sih? Emang pas awal mula jadi tumbalnya juga emang gak tahu gara-gara apa ya. Terus tuh, nah kan emang awalnya tuh ada yang ngeliat si bapak-bapak itu tuh jatuh ke lubang yang boran gitu. Terus emang ada yang mau nolong gitu, tapi kayak dia teh mau nolong tapi takut juga nih. Jadi sama dianya tuh ya udah malah dicorin gitu, dimasukin apa. Ngeri banget itu. Nah, terus tuh itu dia kayak mau ngecorin gitu tuh, mikirnya biar si proyeknya tuh maju lah gitu. Terus kan emang rata-rata proyek tuh suka adalah beberapa orang yang dijadiin tumbal gitu. Biar lancar, gak ada gangguan. Ya, Ditanya lengkap ya, kan Iya. siapa ketahuan kitanya ada. Apalagi kan masih kecil ya. Iya, Masih iya, Iya. bener. Ingatannya banyak-banyak yang lupa juga kan, gak semua memori. dari SD kan. Iya. Gak kebayang sama keluarganya kayak gimana nggak sih? Sedih banget sih pasti. Kayak dia tuh punya keluarga, anak, istrinya pasti nungguin suaminya, nungguin ayahnya pulang, Iya. ya. buat makan, buat jalan-jalan. Cerita ini adalah kisah nyata di Wonogiri tahun 2019. Jadi ada satu keluarga di desa yang kaya banget karena punya usaha penggilingan padi atau kita sebut aja selepan. Ini semua punya ibunya atau kita panggil aja Bude. Ibu ini punya 2 anak, si Teguh dan si Arif. Si Arif disayang banget karena dia rajin bantuin usaha keluarganya. Nah, si Teguh ini kebalikannya. Dia nakal, suka judi, dan nganggur. Karena sering dibanding-bandingin sama adiknya, si Teguh ini dendam parah dan sakit hati banget sama ibunya sendiri. Si Teguh nekat buka selepan sendiri buat nyaingin ibunya. Tapi karena nggak punya modal, dia terlilit utang rentenir yang gede banget. Usaha Teguh sepi, utang gak kebayar, dan dia pun sempat menghilang. Nggak lama, selepan si Teguh ramai gila kayak pasar. Semua pelanggan ibunya pindah ke dia. Ternyata saat menghilang, si Teguh ini ambil jalan pintas. Dia pesugihan di gunung. Ih, gila banget anjir, demi nyaingin ibunya, dia sampai bela-belain ikut pesugihan. Stres sih itu anak. Si Teguh mulai sering banget bagi-bagiin ayam goreng dan duit 50.000 setiap minggu. Aneh kan? Masih ya.
Aneh banget gak sih anjir? Tiba-tiba banget bagiin ayam sama uang. Ya harusnya sih yang dikasih itu tuh bukan senang ya, tapi curiga. Keponakannya, Kariska, curiga dia datang ke selepan si Teguh dan kaget banget dia lihat banyak ayam cemani atau ayam hitam legam yang dia yakin itu buat ritual. Anjir, gila banget sih, sumpah. Setelah melihat ayam itu, Kariska langsung diteror selama 3 malam. Dia nyium bau busuk, lihat hantu tinggi bernanah. Sampai kakinya disentuh, besok paginya kakinya langsung bernanah dan luka. Gila, merinding banget, sumpah. Setelah Kariska sembuh, giliran ibunya si Teguh yang tiba-tiba sakit. Sakitnya aneh dan parah banget tahu. Tangan, kaki, dan leher ibunya menghitam dan bernanah. Dan nanahnya itu bau busuk persis kayak yang dirasain Kariska saat diteror. Ih sumpah gila banget, kasihan dong ibunya. Sebelum meninggal, sang ibu cuma bisa natap si Teguh sambil merintih. Nak, aku ini ibumu. Gak lama ibunya meninggal dunia. Ternyata ada pantangan dari perjanjian setan si Teguh. Dia gak boleh menikah. Teguh nekat nikah dan istrinya keguguran 2 kali. Lalu istrinya sakit dengan penyakit yang sama persis kayak ibunya. Dan akhirnya istrinya pun ikut meninggal. Ya lagian kan udah dapat pantangan kayak gitu malah nekat nikah. Ujung-ujungnya ya istri sendiri yang jadi korban. Aneh kan? Si Teguh ketakutan, terus dia pulang, ngaku kalau dia menumbalkan ibunya. Sesuai janji pesugihan, karena melanggar pantangan, si Teguh langsung jadi gila dan mulai mengganggu warga. Warga yang marah bongkar selepan si Teguh dan bener aja, mereka nemu bukti ritual kayak sisa ayam cemani, darah, dan foto ibunya. Si Teguh akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Usaha selepannya ditutup. Sampai hari ini dia masih dirawat karena gangguan jiwa akibat ulahnya sendiri. Nah, tadi kan udah ngebahas tumbal-tumbal nih. Aku sekarang bakal ngebahas tentang kayak kejadian horor yang sering terjadi di kantor-kantor. Aku penasaran kan? Ya. Ini aku dapat cerita dari salah satu kayak TikToker kayak gitu. Dia ngebahas soal gimana sih dia di kantor, kayak dia tuh sering lembur kayak gitu. Jadi awal mulanya nama dia tuh Dika. Malam itu tuh dia tuh di kantor di lantai 10 di gedung Jakarta. Itu terasa kayak sunyi banget gitu kan. Waktu itu jamnya udah jam 11:30 malam kayak gitu. Terus dia tuh cuman sendiri di gedung itu, di divisi marketing. Dia sendiri di situ. Terus cuman ada beberapa lampu kerja yang nyala gitu kan, yang kayak nyiptain bayangan-bayangan panjang dan sudut-sudut gelap yang terasa kayak ada yang ngintip nih gitu kan. Terus semua temen-temennya tuh udah pada pulang sekitar jam-jam 9 kayak gitu. Terus si Dika ini masih fokus nyelesain laporan di depan monitor. Terus tiba-tiba telinga dia tuh kayak nangkep suara gitu, kayak suara gesekan kursi dari ruang sebelah, kayak dari ruang si Risa temennya dia ini. Si Dika ini kayak ngehela napas, terus kayak dia tuh ngomong, Risa belum pulang juga, kata si Dika ini. Terus si Dika ini ngira dia tuh balik lagi karena lupa bawa dompet atau ponsel kayak gitu. Atau mungkin dia juga kayak lagi lembur diam-diam gitu di ruangan lain kayak gitu. Terus si Dika ini mutusin buat nyamperin kayak gitu. Tapi langkah kaki si Dika itu kayak berhenti gitu kalau waktu lihat sosok itu. Sosok itu tuh kayak perempuan baju putih duduk di kursi Risa. Punggungnya tuh ngadap ke arah si Dika. Terus tubuhnya tuh nggak gerak sama sekali, kayak cuman diem duduk kayak seolah-olah tuh sedang nangis aja gitu. Kayak Dika tuh langsung ngomong kayak, mungkin Risa lagi stres berat karena laporan, pikir si Dika itu gitu kan. Terus si Dika
kembali ke meja kerjanya, kayak langsung ngambil ponsel terus ngirim pesan ke Risa ini. Terus kayak cuman sekedar nyemangatin semangat Risa kayak gitu. Terus si Dika ini ngechat ke si Risa ini kayak gini. Gimana ya? Risa, kata si Risa, lo belum pulang Dik, jangan lama-lama sendirian di kantor, gue lagi di rumah, tadi capek banget makanya langsung tidur, kata Risa. Hah? Anjir, seriusan? Terus yang tadi di meja si Lisa siapa? Sedangkan si Dika ini kayak ngeliatin si Risa tuh lagi di kantor, lagi nunduk. Nah, berarti yang Dika lihat bukan Risa dong, tapi hantu yang menyerupai Risa. Hayalah, gimana lu? Seketika badan si Dika tuh kayak beku, terus matanya tuh langsung tertuju kepada ruangannya si Risa ini yang berjarak cuma beberapa meter gitu. Sosok perempuan itu tuh baju putih, itu tuh masih duduk di sana. Waktu si Dika nelan ludah, terus berusaha mencari akal untuk melarikan diri. Sosok itu tuh kayak perlahan-lahan tuh ngangkat kepalanya. Nggak ada wajah, cuma ada rambut hitam panjang basah yang nutupin seluruh permukaannya. Dan dari balik celah rambut tuh kayak terdengar isak tangis yang sangat lirih gitu. Tiba-tiba suara isak tangis itu berubah menjadi tawa yang melengking kayak tenang, enggak guys. Nah gitu, terus tiba-tiba kayak ruangan tuh kosong ya. Siapa yang nggak merinding denger kayak gitu kan? Udah jam 11:30 malam. Iya, 11:30 malam lagi kan. Terus di lantai 10 sendirian. Iya. Kalau mau pulang juga kan? Iya. Kan dari lantai 10. Bener. Dika ini terus si Dika nggak nunggu lama, si Dika langsung lompat dari kursi terus ninggalin semua barang-barang terus lari sekencang-kencangnya menuju lift. Dika ini mencet tombol G atau ground berulang kali sampai pintu liftnya tertutup. Saat pintu lift tertutup rapat tuh si Dika tuh melihat dari celah kaca kecil di pintu gitu, sosok itu berdiri tepat di depan ruang Risa, menatap lurus ke Dika ini, seolah-olah ngucapin sampai jumpa dengan senyum mengerikan dari balik rambutnya. Gitu sih. Iya, kayak lembur tuh emang harus banget ya sampai jam 11:30 malam, terutama sendirian ya. Jam kerja gak sih? Iya, sendirian kayak nggak tahu sih kalau satpamnya emang masih ada atau nggak ada kayak gitu. Mungkin emang udah lemburnya kali ya, kan kita nggak tahu teman-temannya memang emang nggak ada lemburannya. Iya. Takutnya kayak gitu ya. Iya. Kan kita jurusan perkantoran, katanya tuh kerja di mana gitu. Takut kayak kejadian horor, kan nggak mungkin dong di tempat kantor atau tempat apapun itu pasti ya ada lah beberapa makhluk yang nggak bisa kita lihat kan. Tapi kalau menurut aku mah mending ajak temen atau kayak emang kerjain di luar gitu kan, kayak di kafe gitu kan rame. Nah, kerjain di rumah aja kan bisa. Iya, itu kantornya di gedung 10 loh. Nah, ini ada cerita lagi sih, ya gak kalah serem. Hampir sama kayak tadi, tumbal pabrik. Ya, tapi sih ini gak dijadiin tumbal, ini hampir ya. Jadi, waktu itu tahun 2015,
Bang Bolang nyeritain pengalaman horor. Nah, awalnya tuh dia nganggur, terus dapat kerjaan jadi supir truk lewat temennya di pabrik di daerah Banten. Nah terus karena kontrakannya jauh, Bang Bolang sering tidur di truknya setelah maghrib kirim barang. Ya rutinitasnya bagus sih, sholat maghrib sama ngaji Yasin. Awalnya dia ketemu bapak-bapak tua baik hati di gubuk dekat parkiran. Bapak ini tuh selalu nyuruh dia sholat. Tapi setelah 3 hari dia ketemu sama satpam asli di situ, yang bilang katanya sih cuma dia satpam malam di situ. Bang Bolang curiga dong, siapa bapak-bapak yang dia temui sebelumnya? Karena kan satpamnya sendiri bilang cuman dia satpam malam di situ, gak mungkin ada orang lain. Nah terus sejak itu tuh dia mulai ngerasa gak nyaman. Sering dengar suara cekikikan, ngelihat sosok tinggi besar, mata merah di pojokan gudang. Bahkan truknya pernah digoyang-goyang. Ini kayak semacam genderuwo gitu gak sih? Dan gak mungkin dong kalau misalkan orang iseng goyang-goyangin truk. Nah, beberapa bulan, pabrik itu tuh mulai sering ngadain ritual potong kambing sama sapi. Nah, yang bikin merindingnya, kepala-kepala hewan itu dikubur di area pabrik. Ada yang di pojokan, ada yang di tengah. Bang Bolang jadi supir andalan. Sampai seminggu 3 kali lah bolak-balik Jawa Tengah, Karawang, Klaten. Bosnya tuh tiba-tiba jadi baik banget. Padahal supir lain pada gak mau ambil rute jauh itu. Ya bayangin aja lah, seminggu 3 kali bolak-balik Jawa Tengah dengan jarak yang lumayan, itu tuh pasti ya nguras energi banget. Nah, puncaknya itu di Alas Roban. Tiba-tiba setir truk Bang Bolang ditarik kuat ke kiri, padahal dia mau belok kanan. Nah ternyata di depannya tuh ada mobil yang remnya blong dan kecelakaan parah. Kalau setirnya nggak ditarik ke kiri tadi, dia yakin bakal nabrak dan jadi korban juga. Nah gak jauh dari itu, dia mampir nolongin orang yang dikira mogok. Tapi ternyata dia ngobrol sama sosok gaib. Nah teman-teman supir lain tahu dia lagi ngomong sendiri. Kayak jadi dia doang yang ngelihat sosok itu tuh, yang ini enggak. Nah, upaya penembalannya tuh lanjut di pabrik. Kaki Bang Bolang kejepit engsel, bak truk sampai remuk. Gila, kejepit sampai remuk tuh kaki. Yang anehnya, bos sama teman-temannya tuh ya dingin aja, nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa takut atau gimana gitu. Bahkan bosnya maksa dia untuk tetap kerja, padahal kakinya parah, sambil bilang besok juga sembuh. Bayangin aja, emang ini demam atau flu atau gimana gitu kan? Ini kaki retak loh, masa iya besok juga sembuh? Nah, akhirnya Bang Bolang berhenti kerja karena setelah dilarang keras oleh ibunya. Nah, terus pas lagi istirahat di rumah bapak angkatnya, pemilik kontrakan yang Bang Bolang tinggal, kebongkarlah di situ semua. Bapak angkatnya bilang pabrik itu emang pakai tumbal. Nah, sosok bapak tua yang ditemui Bang Bolang di awal adalah kodam atau penjaga yang dikirim bapak angkatnya buat ngelindungin dia. Gila, baik banget sih ini bapak angkatnya. Nah, ternyata target tumbal itu tadinya temennya, Pak Jarwo, yang mendadak sakit parah, paru-paru bocor. Nah, karena tumbal yang awal gagal, targetnya pindah deh ke Bang Bolang. Tapi ya, di Bang Bolang gagal juga, karena dia punya pelindung. Terus Bang Bolang keluar dan gak tahu ini target selanjutnya siapa. Jadi ya, kisah ini tuh jadi pengingat buat kita. Dimanapun kita kerja, jangan pernah lupa sama ibadah, doa, terus sholawat. Ya, karena perlindungan sejati itu datangnya dari Tuhan. Di sini aku bakalan bacain cerita salah satu tiktokers yang sering live jualan di TikTok tentang lembur nih. Jadi ceritanya mulai Oktober 2024 aku masuk kerja di kantor baru. Lokasinya ruko 4 lantai. Aku masih host pertama, dan karena kantor masih stuck atau masih berantakan, aku langsung dapet shift paling horor, jam 6 sore sampai jam 12 malam, sendirian di ruko gede itu. Awalnya sih biasa aja, cuma setiap aku naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2, perasaan aku tuh selalu gak enak. Kayak ada yang merhatiin terus.
bikin badan berat. Nggak bisa lihat sih, tapi ngerasa banget kalau ada orang di sana. Nggak lama, karyawan makin banyak. Mulai deh kan keanehan-keanehan kecil. Tiba-tiba toilet di lantai 1, 2, sama 3 kekunci sendiri dari dalam. Padahal nggak ada orang. Kuncinya juga nggak ada serepnya. Akhirnya didobrak paksa sama UB. Puncaknya ada teman host cewek namanya Suci. Dia ini peka atau bisa ngelihat. Pas dia lagi live siang, tiba-tiba dia mual dan pusing. Terus izin ke toilet lantai 3. Dia ngilang setengah jam. Pas pintunya didobrak, Suci udah pingsan di samping toilet. Pas dia sadar, dia nangis, teriak, "Gue takut," sambil nunjuk ke tangga. Dan yang paling serem, dia mulai nyakar-nyakar wajahnya sendiri. Matanya putih semua. Kita panik, panggil Pak Ustadz. Suci kemasukan lagi. Si makhluk ngomong dia terganggu karena kantor berisik dan kotor. Terus dia minta sajian ayam cemani atau ayam hitam. Yang jelas ditolak sama Ustadz. Walaupun udah didoain, gangguan makin gila. Semua host kena. Teman aku yang live di lantai 3, Alex, chat aku panik. Dia denger suara kuku digaruk-garuk di sekat studio sebelahnya. Alex langsung cabut, gak mau kerja lagi. Giliran Sasa live. Dia mual, yang bikin merinding. Penonton di live dia pada komen, "Mbak, di belakang ada anak kecil bolak-balik." Kita pasang murotal di lantai 2. Pakai speaker biar aman. Teman aku lihat murotalnya di pause sendiri berulang kali. OB kita lagi bersih-bersih di lantai 4. Tiba-tiba lonceng live bunyi sendiri 3 kali. Nah, ini klimaksnya guys. Kejadiannya pas jam 12 malam. Aku dan 2 host cewek mau pulang, tapi HP buat murotal ketinggalan di lantai 2. Pas 2 cewek itu baru jalan 2 langkah, kedengeran suara geraman yang kenceng banget. Aku akhirnya nemenin naik bertiga. Pas di tangga, kedengeran suara tawa. Udah berhasil ngambil HP, pas kita balik badan, mau turun, tiba-tiba suara tawa melengking kuntilanak kedengeran persis di kuping kita. Kenceng banget. Kita semua lari kocar-kacir. HP dilempar ke meja. Gak peduli apa-apa lagi. Itu tawa real kuntilanak yang beda banget dari film-film. Semuanya lari dan terekam jelas di CCTV.